Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Video part 7a, khotbah tentang Salekha Sutta. Judul asal A Discourse on the Salekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Ayemaung, penyunting bahasa Inggris Bhikkhu Pesala. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara. Penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia atau Yasati. Cetakan pertama Mei 2016. Berbohong. Musawada. Garis datar 5. Orang lain mungkin mengucapkan kebohongan, tetapi sebagai siswa Sang Buddha, kami akan menghindarinya. Demikianlah, kami harus berkomitmen mempraktekkan hal yang mengurangi kotoran batin. Ini adalah ajaran Sang Buddha. Di sini, Musa berarti dusta dan wada berarti berbicara. Karena itu, musawada adalah mengucapkan dusta atau berbohong. Anda mengatakan kebohongan jika Anda menyangkal telah melihat atau mengetahui sesuatu yang sebenarnya Anda lihat atau ketahui. Atau jika Anda mengatakan bahwa Anda melihat atau mengetahui sesuatu yang Anda tidak lihat atau tidak ketahui. Terdapat 4 faktor pembentuk kebohongan. 1. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. 2. Niat untuk menipu orang lain. 3. Mengatakan kebohongan sebagai kebenaran. Dan 4. Pernyataan itu diterima sebagai kebenaran oleh orang lain yang mendengarnya. Membuat pernyataan yang mengandung 4 kondisi ini adalah tindakan berbohong yang efektif secara kamma. Jika tindakan tersebut merugikan kepentingan orang lain, maka hal itu dapat mengarah menuju alam rendah. Beratnya kamma dari berbohong ditentukan oleh moral dan status spiritual korban kebohongan itu. Semakin tinggi tingkat spiritual si korban, semakin berat pelanggarannya. Jika si korban tidak memiliki karakter moral, berbohong kepadanya bukanlah pelanggaran berat. Akan tetapi, hal tersebut merupakan pelanggaran berat jika membahayakan kepentingan orang lain. Semakin berbahaya pelanggaran itu, maka pelanggarannya semakin berat. Berbohong yang tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain tidaklah berat secara kamma. Menurut kitab komentar, hal ini tidak mengarah menuju alam rendah. Akan tetapi, seorang yang bermoral sepenuhnya menghindari berbohong. Ia bahkan akan menghindari gurauan yang berdasarkan kebohongan. Jika seseorang datang dan ingin meminjam sesuatu yang tidak ingin Anda pinjamkan, apakah yang akan Anda katakan? Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak memilikinya, padahal Anda memilikinya, maka Anda berbohong. Akan tetapi, hal ini bukanlah pelanggaran serius karena tidak merugikan orang lain. Tentu saja, meskipun sebagai pelanggaran kecil, berbohong harus dihindari. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya bahwa Anda tidak ingin meminjamkannya, maka akan menimbulkan ketidaksenangan bagi si peminjam. Warga kota mungkin tahu bagaimana memberikan jawaban untuk mengelak. Mungkin lebih disarankan untuk mengatakan bahwa kita hanya memiliki cukup untuk keperluan sendiri, bahwa kita tidak memiliki lebih untuk diberikan atau dipinjamkan. Dengan cara demikian, kita menghindari berbohong, bahkan dalam hal-hal sepele. Seorang yang mengatakan kebenaran akan dipercaya dan dihargai oleh orang lain.
kejujuran, memberi kesaksian. Menghormati kebenaran adalah sangat penting dalam penyelesaian suatu perselisihan. Dalam sidang pengadilan atau di tempat lain, seorang saksi yang ditanya harus memberikan kesaksian yang jujur. Beberapa saksi mengucapkan kebohongan, dan jika hakim memutuskan suatu kasus berdasarkan atas bukti palsu dari mereka, maka mereka bersalah atas suatu pelanggaran yang sangat berat. Sumpah palsunya dapat menyebabkan hukuman penjara, eksekusi pada seorang terdakwa pembunuhan, atau denda dan penjara pada kasus-kasus lainnya. Dapat menimbulkan kerugian besar pada orang yang tidak bersalah. Hakim yang menjatuhkan keputusan juga tidak terbebas dari kesalahan. Dalam suatu sidang pengadilan, keputusan diambil lebih berdasarkan bukti daripada pengetahuan pribadi hakim, suatu hal yang tidak relevan. Penyelesaian atas perselisihan keagamaan dalam sangga juga mengandalkan pernyataan saksi-saksi. Kejujuran di pihak saksi adalah hal yang paling penting. Kesaksian palsu dalam perselisihan sipil mempersulit hakim untuk memutuskan dengan benar, dan keputusan salah dapat menimbulkan kerusakan besar kepada pemilik sah atau pihak penuntut, dan otoritas penguasa tidak terbebas dari tanggung jawab. Ketika sedang diperiksa sebagai saksi, seseorang harus mengatakan kebenaran sehubungan dengan apa yang ia lihat, dengar, temukan, atau apapun yang ia ketahui. Saksi juga harus jujur ketika ia memberikan kesaksian tentang apa yang ia tidak lihat, tidak dengar, tidak temukan, atau apapun yang ia tidak tahu. 8 jenis ucapan benar ini disebut ucapan mulia karena mereka merupakan perkataan para mulia. Kebohongan yang diucapkan oleh mereka berkenaan dengan apa yang telah mereka lihat atau tidak lihat, dengar atau tidak dengar, temukan atau tidak temukan, dan apa yang mereka ketahui dan tidak ketahui adalah ucapan tercela, yang berarti sebagai perkataan dari orang jahat. Anda harus menghindari 8 jenis kebohongan ini yang dipraktekkan oleh para pelaku kejahatan dan menekuni 8 jenis ucapan benar yang dipraktekkan oleh para mulia. Melatih pikiran tidak berbohong. Kemudian Anda harus melatih pikiran tentang penghindaran dari berbohong. Anda harus menghindari berbohong melalui kejujuran. Anda harus bertekad untuk mengucapkan hanya kebenaran demi kemajuan spiritual dan untuk mengatasi kotoran batin dari berbohong. Kata Pali untuk kebenaran adalah sacca, sebuah kata yang telah diasimilasi ke dalam bahasa Myanmar. Mengucapkan kebenaran berarti menghindari berbohong yang mengarah menuju alam rendah. Ini berarti pencapaian bertahap pada alam surga, alam Brahma, 4 tingkat kesucian, dan tujuan tertinggi yaitu Nibbana, pemadaman sepenuhnya dari segala penderitaan. Akibat karma dari berbohong. Menurut ajaran Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya, pembohong akan dapat terlahir kembali di alam rendah, dan jika setelah terbebas dari sana, ia terlahir kembali sebagai manusia, besar kemungkinan akan menghadapi tuduhan palsu. Akibat karma dari menghindari berbohong tentu saja adalah sebaliknya. Seorang yang menghindari berbohong kemungkinan besar akan berlanjut ke alam surga, dan ketika kembali ke alam manusia, ia tidak akan mengalami tuduhan-tuduhan jahat, melainkan akan dipercaya oleh publik. Kitab komentar atas Kuddha Kapatha dan Itiwutnaka menyebutkan 14 akibat karma yang dihasilkan dari mengucapkan kejujuran, yaitu 1. Memiliki mulut yang harum bagaikan bunga teratai. 2. Memiliki sebarisan gigi yang putih dan indah. 3.
memiliki kekuatan ucapan yang menarik perhatian orang lain. 4. Memiliki kekuatan ucapan yang persuasif. 5. Memiliki kepribadian yang menyenangkan orang lain. 6. Memiliki indria-indria yang tajam. 7. Memiliki pikiran yang terkendali dan bebas dari gangguan. 8. Tidak angkuh. 9. Memiliki lidah yang kemerahan, lunak, dan tipis. 10. Memiliki postur tubuh yang proporsional, tidak terlalu gemuk. 11. Tubuh yang tidak terlalu kurus. 12. Tubuh yang tidak terlalu pendek. 13. Tubuh yang tidak terlalu tinggi. 14. Memiliki kebiasaan berbicara dengan jelas dan sopan. Mulut yang harum, sebarisan gigi yang indah, kemampuan mempengaruhi orang lain melalui kata-kata, ini adalah atribut-atribut yang ingin dimiliki oleh semua orang. Demikian pula dengan indria-indria yang tajam, pikiran yang tenang, dan seterusnya. Proporsi tubuh yang baik diinginkan oleh setiap orang. Tidak ada seorang pun yang menyukai tubuh yang terlalu gemuk atau terlalu kurus. Juga tidak ada yang menginginkan tinggi badan yang terlalu tinggi atau terlalu pendek. Yang juga sama pentingnya adalah kemampuan berbicara dengan jelas dan sopan. Apa yang kita sampaikan mungkin baik, tetapi jika kita tidak dapat mengucapkannya dengan baik, hal itu tidak akan diterima oleh orang lain. Ucapan yang bertele-tele dan membingungkan tidak akan didengar orang lain. Beberapa orang adalah pembicara yang tulus, dan apa yang mereka katakan layak diperhatikan. Tetapi, cara mereka menyampaikan begitu agresif, sehingga menggelegar di telinga para pendengarnya. Beberapa lainnya adalah pembicara yang terampil. Mereka berbicara dengan jelas, tepat, tersusun rapi, dan menyenangkan. Sebagai akibatnya, mereka menarik perhatian banyak orang, dan hal ini berkontribusi pada tercapainya tujuan mereka. Ini adalah manfaat-manfaat dari kejujuran. Tentunya, akibat kamma dari berbohong adalah sebaliknya. Bau busuk yang memancar dari mulut seseorang mungkin diakibatkan dari kebiasaan berbohong mereka dalam kehidupan lampau. Hal yang sama berlaku untuk gigi-gigi yang tidak rapi dan jarang pada beberapa orang, dan seterusnya. Manfaat di sini dan saat ini. Kejujuran adalah bermanfaat bukan hanya setelah kematian, tetapi juga dalam kehidupan saat ini. Dikatakan bahwa ucapan sungguh-sungguh atas kebenaran memungkinkan seseorang berjalan di atas air. Pada masa Sang Buddha, Raja Mahakampina pergi bersama dengan 1.000 orang pengikutnya untuk menjadi bhikkhu. Dalam perjalanan itu, mereka menyeberangi 3 sungai besar setelah mengucapkan kebenaran tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dikatakan bahwa tapak kaki kuda mereka pun bahkan tidak basah. Kisah ini mengilustrasikan kekuatan kebenaran yang tampak seperti mitos bagi orang-orang masa kini. Akan tetapi, kita harus mempertimbangkan kisah tersebut secara rasional. Sekarang, kita melihat pesawat terbang di udara, kapal luar angkasa mengitari bumi, dan para astronot mendarat di bulan. Seandainya keajaiban-keajaiban masa kini telah diramalkan pada masa Sang Buddha, orang-orang pada masa itu juga akan menganggapnya sebagai mitos. Pada kenyataannya, kisah orang berjalan di atas air bukanlah mustahil jika kita mempertimbangkan kemungkinan bahwa penemuan ilmiah pada masa sekarang mungkin sebanding dengan kekuatan supranatural para meditator masa lalu. Obat untuk racun. Penegasan bahwa suatu hal adalah benar juga dapat membantu melenyapkan racun. Hal ini dikisahkan dalam Kanhadipayana Jataka. Sewaktu mengunjungi rumah pengikut awamnya bernama Mandavya,
Betapa Kanha Dipayana melihat bahwa putra orang itu terbaring tidak sadarkan diri karena digigit ular. Si perumah tangga itu memohon bantuannya. Petapa itu berkata, karena ia tidak mengetahui obatnya, maka ia harus mengandalkan penegasan atas kebenaran sebagai terapi. Maka ia menyatakan dengan sungguh-sungguh, "Aku berbahagia sebagai seorang petapa hanya selama 7 hari pertama. Setelah itu, selama 50 tahun aku menjalani kehidupan suci dengan tidak berbahagia. Meskipun tidak ada orang yang mengetahui ketidakbahagiaanku, aku tidak pernah menyimpang dari jalan suci. Berkat pernyataan benar ini, semoga anak ini bersih dari racun dan mengembalikan kehidupannya." Kemudian racun menghilang dari bagian atas tubuh anak itu, dan setelah membuka matanya, anak itu berkata, "Mama, Papa," dan jatuh tertidur kembali. Kemudian sang ayah menyatakan sebagai berikut, "Aku tidak suka memberikan dana atau melakukan tindakan derma. Aku tidak ingin melihat mereka yang meminta dana. Meskipun demikian, aku telah memberikan dana secara rutin tanpa membiarkan si penerima mengetahui keenggananku. Semoga anak ini terbebas dari racun dan sembuh berkat pernyataan kebenaran ini." Racun di atas pinggang anak itu sekarang bersih, dan anak itu bangkit dan duduk. Kemudian, perumah tangga itu menyuruh istrinya untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu yang ia ketahui. Sang istri berkata bahwa ia tidak berani melakukannya di hadapannya. Tetapi, karena tekanan dari suaminya, ia mengucapkan kata-kata berikut ini, "Anakku sayang, aku tidak mencintai ayahmu lebih daripada aku mencintai ular yang telah menggigitmu. Semoga pernyataan kebenaran ini membebaskanmu dari racun dan kembali hidup." Kemudian anak itu menjadi terbebas sepenuhnya dari racun. Setelah anak itu sembuh, orang tuanya dan sang petapa saling menasihati satu sama lain, dan pedagang itu memberikan dana dengan gembira dan sepenuh hati. Istrinya memperlakukan suaminya dengan penuh kasih sayang, dan sang petapa mempraktikkan dhamma dengan penuh semangat yang akhirnya mengantarkannya menuju pencapaian absorpsi dan kekuatan supranatural. Kisah ini mungkin terdengar luar biasa bagi para ilmuwan. Akan tetapi, hal ini tidak akan dicemooh oleh beberapa orang di Myanmar yang telah melihat korban gigitan ular yang sembuh hanya dengan pembacaan syair dan mantra. Penyembuh bagi penyakit. Penyembuhan penyakit melalui penegasan pernyataan kebenaran disebutkan dalam Visuddhimagga. Sekitar 400 tahun setelah Sang Buddha parinibbana, terdapat seorang biku di Sri Lanka bernama Mahaminta. Ibu sang biku menderita suatu penyakit yang tampak seperti kanker payudara. Ia mengutus putrinya yang seorang bhikkhuni untuk meminta obat kepada putranya. Biku Mahaminta berkata, "Karena aku tidak memiliki pengetahuan pengobatan konvensional, aku akan memberikan kepadamu obat kebenaran. Sejak penahbisanku, aku tidak pernah menatap penuh nafsu pada seorang wanita. Semoga ibuku memperoleh kesehatannya kembali berkat pernyataan kebenaran ini. Sekarang, saudari, pulanglah pada ibu. Ulangi apa yang kukatakan dan usap badannya." Sang bikuni melakukan sesuai dengan instruksinya dan ibunya seketika sembuh dari penyakitnya. Penyembuhan spiritual. Kisah ini mungkin lucu bagi para dokter masa kini yang hanya melihat penyakit sembuh melalui obat-obatan. Mereka mengetahui
bahwa kuman menyebabkan penyakit dan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa tidak diperlukan obat-obatan agar terbebas dari kuman tersebut. Akan tetapi, pernyataan kebenaran adalah satu dari banyak metode pengobatan penyakit. Ini adalah sejenis penyembuhan spiritual. Di pusat meditasi kami, ada banyak meditator yang sembuh dari penyakit melalui perhatian murni pada perasaan tidak menyenangkan. Beberapa pasien berkonsultasi dengan dokter yang menyarankan operasi. Untuk mencegah operasi, mereka mendatangi pusat meditasi kami dan berlatih meditasi. Dalam perjalanan latihan mereka, kekuatan konsentrasi mereka berkembang dan penyakit mereka mereda secara otomatis. Sekali lagi, mereka berkonsultasi dengan dokter. Dokter memeriksa dan mendapati tidak ada lagi gejala penyakit sebelumnya, dan terkejut mengetahui bahwa meditasilah yang menyembuhkan penyakit itu. Terdapat berbagai penyakit yang telah disembuhkan dengan cara ini, seperti penyakit lambung, penyakit perut, darah tinggi, sakit kepala. Seorang meditator yang tuli selama bertahun-tahun dapat mendengar kembali dan ada kasus penyakit sinusitis yang telah diderita selama 20 tahun menjadi sembuh. Mahakassapa dan Mahamoggallana sembuh dari penyakitnya setelah mendengarkan Bojjhanga Sutta. Sang Buddha mengatasi penyakit yang begitu parah yang mengancam hidupnya dengan bermeditasi. Oleh karena itu, adalah masuk akal untuk percaya bahwa ada penyembuhan lain selain obat-obatan untuk beberapa penyakit. Menurunkan hujan. Penegasan atas sesuatu yang benar juga dapat digunakan untuk menurunkan hujan. Ini terbukti dalam parita tentang ikan yang adalah bodhisatta. Di sini penyembuhan atas racun dan penyakit-penyakit lain serta menurunkan hujan melalui pernyataan kebenaran hanya berhasil jika dilakukan oleh orang yang menghindari berbohong. Potensi kebenaran akan terwujud hanya ketika mereka menyatakan sesuatu yang benar sehubungan dengan kehidupan pribadi mereka. Kisah Raja Sutta Soma. Sehubungan dengan penghindaran dari berbohong, kesetiaan Raja Sutta Soma pada prinsip-prinsipnya sangatlah menarik dan kisah singkat raja ini akan diuraikan. Untuk membedakan namanya dengan nama yang sama dalam kisah Jataka, kitab komentar merujuknya sebagai Mahasutta Soma. Akan tetapi, di sini kita akan menyebutnya hanya sebagai Sutta Soma. Porisada dalam kisah Raja Sutta Soma cukup terkenal di kalangan umat Buddha. Beberapa orang mentato tubuhnya dengan gambar Porisada. Awalnya, ia adalah Raja Brahmadatta di Benares di kerajaan Kasi. Karena ia telah menjadi raksasa dalam banyak kehidupan lampaunya, maka ia sangat menyukai daging dan tidak pernah makan tanpa daging. Sebagian besar orang masa kini juga menyukai daging. Di seluruh dunia, mereka yang menghindari daging adalah minoritas. Hanya kasta tinggi Hindu di India yang dikenal sebagai komunitas vegetarian. Terdapat sedikit sekali vegetarian di negara-negara lain. Para dokter merekomendasikan daging sebagai makanan bergizi dan tentu saja nasihat mereka sesuai dengan selera manusia terhadap daging. Seorang kanibal dalam pengasingan. Raja Benares mencela makanan tanpa daging dan oleh karena itu juru masak kerajaan harus menyajikan daging untuknya setiap hari. Suatu hari tidak ada daging yang tersedia karena pembunuhan binatang tidak diperbolehkan pada hari itu. Karena takut dihukum, sang juru masak pergi ke tanah pemakaman, memotong sedikit daging dari mayat yang masih segar, dan setelah memasaknya, ia menyajikan daging manusia kepada raja. Di India kuno, merupakan tradisi untuk membuang mayat ke tanah pemakaman segera setelah kematian. Raja merasakan daging itu sangat lezat,
dan bertanya kepada juru masak, "Daging apa itu?" Rasaka sang juru masak tidak berani mengatakan. Tetapi ketika diancam akan dihukum mati, ia terpaksa mengungkapkan kebenaran. Kemudian raja memerintahkannya untuk menyajikan daging manusia setiap hari. Rasaka membunuh para terhukum di penjara untuk mendapatkan daging bagi sang raja. Ketika tidak ada lagi orang-orang terhukum yang tersisa di penjara, sang juru masak membunuh satu orang setiap malam. Akhirnya, perilaku kanibalisme sang raja ketahuan dan ia diusir oleh pemimpin bala tentara dan rakyatnya. Porisada si kanibal. Raja meninggalkan negerinya dan bersama dengan juru masaknya tinggal di bawah sebatang pohon banyan besar di dalam hutan. Ia membunuh orang-orang yang melewati jalan di hutan itu dan bertahan hidup dengan memakan daging manusia yang disiapkan oleh juru masaknya. Demikianlah ia dikenal sebagai Porisada. Pori, daging manusia, sada, pemakan, si kanibal. Suatu hari, Porisada pulang dengan tangan kosong. Ia menyuruh juru masaknya untuk menyiapkan panci di atas api. Juru masak menanyakan dagingnya, tetapi ia berkata, "Oh, tidak usah khawatir, kita akan mendapatkannya." Rasaka menjadi sangat gelisah, gemetar ketakutan, karena gilirannya sudah tiba. Ia membuat api dan meletakkan panci di atasnya. Kemudian, Porisada membunuh Rasaka dan memasaknya untuk dijadikan makanannya. Ketika tidak ada lagi yang tersedia, Rasaka dikorbankan. Setelah itu, Porisada menjadi sendirian. Ia menyerang para pejalan kaki yang melewati hutan dan menyiapkan makanannya. Suatu hari, seorang Brahmana yang melakukan perjalanan bersama banyak pengawal jatuh ke tangannya. Dikejar tanpa henti oleh para pengawalnya, ia melompati pagar dan kakinya tertusuk kayu. Karena terluka parah, ia meninggalkan tawanannya dan berbaring di bawah sebatang pohon banyan. Ia memohon pertolongan dari dewa pohon agar menyembuhkan lukanya dan menjanjikan persembahan darah dari 101 raja jika permohonannya dikabulkan. Saya mengetahui sesuatu tentang meminta pertolongan dari makhluk halus ketika saya masih muda. Seorang wanita desa, misalnya, hendak memohon pada makhluk halus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit, menjanjikan akan melakukan sesuatu sebagai balasan atas bantuan itu. Sesungguhnya, makhluk halus tidak dapat menyembuhkan penyakit, tetapi karena ketidaktahuannya, wanita-wanita di desa mengandalkan makhluk-makhluk halus mengikuti kepercayaan turun-temurun. Mungkin karena kekurangan makanan, luka Porisada sembuh dengan cepat dalam waktu seminggu. Ia percaya bahwa kesembuhannya itu adalah berkat bantuan dewa pohon. Menepati janjinya, ia menangkap 100 raja dalam seminggu, mengikat mereka dengan tali, dan membawa ke bawah pohon banyan. India atau Jambu Dipa, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab suci, memiliki ukuran antara 2 hingga 3.000 mil lebarnya dari timur ke barat dan utara ke selatan. Ia pasti telah melakukan 100 perjalanan. Tiap-tiap perjalanan mencakup jarak yang jauh, karena dikatakan bahwa ia hanya membutuhkan waktu seminggu untuk menangkap para raja itu, yang berarti tidak lebih dari 168 jam, yang berarti kurang dari 2 jam untuk tiap-tiap raja. Dengan demikian, tidaklah mungkin baginya untuk menangkap raja dari seluruh penjuru dunia. Mungkin korbannya hanyalah para penguasa dari kota-kota setempat. Salah satu dari raja yang tidak tertangkap adalah Sutasoma. Karena pernah berada dalam pengawasan Sutasoma, Porisada berpikir sebaiknya tidak menangkap mantan majikannya
Dan lalu ia melanjutkan melakukan pengorbanan para raja-raja yang telah ia tangkap. Tetapi Dewa Pohon tahu bahwa ia tidak melakukan apapun dalam penyembuhan luka di kaki Porisada, dan ia tidak menyukai pengorbanan yang akan membuat pohonnya menjadi kotor dan melibatkan pembantaian kejam atas raja-raja itu. Atas nasihat dewa yang lebih tinggi, ia membuat dirinya terlihat oleh Porisada dan mendesaknya untuk menangkap Raja Sutasoma yang terkenal. Kemudian Porisada pergi memenuhi keinginan Dewa Pohon tersebut. Penangkapan Sutasoma. Keesokan harinya adalah hari yang berbahagia bagi Raja Sutasoma, di mana ia akan mengadakan upacara pencucian kepala. Sebelum pengawal raja tiba, Porisada bersembunyi di bawah daun teratai di kolam istana. Taman istana dan sekelilingnya dipenuhi dengan gajah-gajah perang, para prajurit pejalan kaki, prajurit penunggang kuda, dan sebagainya. Pada waktu yang telah ditentukan, raja datang dengan menunggang gajah diiringi oleh pasukan berjumlah besar. Di pintu gerbang kota, ia melihat Nanda, sang Brahmana, berdiri di tempat tinggi dan memberkahinya. Setelah bertanya, raja mengetahui bahwa Brahmana itu datang untuk melantunkan 4 syair dhamma yang masing-masing bernilai 100 keping emas. Raja menyuruh menterinya untuk mengatur akomodasi yang pantas untuk sang Brahmana dan berkata bahwa ia ingin mendengar khotbah pada saat pulang. Kemudian ia memasuki taman. Di sana ia memotong rambut dan janggutnya, mandi di kolam. Kemudian ia diberikan jubah baru dan perlengkapan kerajaan lainnya. Pada saat ini, Porisada memutuskan untuk menangkap sang raja. Karena tubuh raja akan menjadi berat jika ia harus membawanya bersama dengan jubah dan perhiasan kerajaan lainnya. Sambil mengacungkan pedang dan meneriakkan namanya dengan suara yang keras dan tajam, ia melompat keluar dari kolam. Segera setelah mereka mendengar nama Porisada, para pengawal kerajaan berlari ketakutan. Dikatakan bahwa bahkan para prajurit yang menunggang gajah menjadi terjatuh. Itu adalah masanya para satria. Seorang satria mampu memberikan teror ke dalam pikiran para musuhnya, dan ia lebih kuat daripada sekumpulan prajurit. Pada masa sekarang, kesatriaan bernilai rendah karena senjata, kecerdasan, dan tenaga kerja yang menentukan kemenangan. Akan tetapi, di masa lalu tidak ada orang yang memiliki senjata ampuh dan prajurit yang memiliki kekuatan dan keberanianlah yang sangat ditakuti. Porisada membuat para prajurit menjadi melarikan diri dan ia berlari dengan membawa raja di bahunya. Ia berlari cepat, tetapi melambatkan larinya ketika melihat tidak ada yang mengejarnya. Ia membawa Sutasoma di bahunya, bukannya menyeret seperti yang ia lakukan terhadap raja-raja lainnya, karena Sutasoma adalah bekas majikannya. Karena Sutasoma baru saja selesai mandi ketika ia ditangkap, tetesan air jatuh dari rambutnya mengenai tubuh Porisada. Porisada berpikir bahwa itu adalah tetesan air mata dan berkata, "Tuan, orang bijaksana biasanya tidak mencucurkan air mata. Apakah engkau takut mati? Atau apakah engkau mencemaskan keluargamu?" Kecemasan raja. Sang raja menjawab, "Porisada, aku tidak menangis. Air yang jatuh di tubuhmu adalah tetesan dari rambutku. Aku tidak takut mati, juga tidak mencemaskan keluargaku. Akan tetapi, ada satu hal yang mencemaskan aku. Ketika aku datang ke taman, aku berjanji pada seorang Brahmana bernama Nanda. Aku ingin sekali menepati janjiku. Jika engkau membolehkan aku kembali, aku berjanji akan kembali padamu setelah menemui Brahmana itu." Porisada berkata, "Tuan,
Aku tidak percaya bahwa seseorang yang selamat dari kematian akan berani kembali dan menghadapinya lagi. Tidak terbayangkan bahwa engkau akan kembali kepada musuhmu setelah hidup bahagia di istana dengan keluarga dan para pelayanmu. Juga adalah tidak mungkin bagiku untuk menangkapmu lagi di hadapan para prajurit yang mengawalmu. Raja Sutasoma berkata, Porisada, engkau pernah menetap lama bersamaku saat aku masih menjadi majikanmu. Aku tidak berbohong dalam situasi apapun. Jika dengan berjanji engkau masih tidak mempercayaiku, aku akan bersumpah. Aku akan mati oleh pedangku sendiri jika tidak kembali kepadamu. Porisada berpikir, raja-raja tidak biasanya bersumpah dengan pedang. Sumpah ini sungguh mengerikan. Ia pasti benar-benar mencemaskan janjinya pada sang Brahmana. Kemudian Porisada melepaskan raja itu, memberitahunya agar segera kembali setelah urusannya selesai. Syair-syair berharga. Setelah kembali ke istananya, persiapan segera diadakan untuk mendengarkan khotbah Brahmana Nanda. 4 syair yang menjadi topik dari khotbah sang Brahmana layak dicatat. Awalnya, syair-syair ini diucapkan oleh Buddha Kassapa. Mengambil tempat duduk yang lebih rendah dari tempat duduk sang Brahmana, Raja Sutasoma mendengarkan khotbah itu. Syair pertama mengatakan, berkumpul dengan orang bijaksana, bahkan hanya satu kali adalah bermanfaat. Berkumpul dengan orang yang tidak bijaksana, bahkan selama berkali-kali adalah tidak bermanfaat. Seorang bijaksana menghindari melakukan apapun yang merusak dirinya atau orang lain. Ia berpikir, berbicara, dan bertindak hanya demi kesejahteraan dirinya sendiri atau kesejahteraan orang lain. Ia memajukan kesejahteraan orang yang dengannya ia berkumpul dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, seorang yang jahat, yang berpikir, berbicara, dan bertindak berlawanan dengan kepentingannya sendiri atau orang lain adalah berbahaya, bahkan jika Anda sering berhubungan dengannya. Syair kedua mengatakan, seseorang harus bergaul hanya dengan para bijaksana. Ia harus meminta nasihat mereka. Kita harus tinggal bersama dengan para bijaksana. Jika kita tinggal bersama mereka, maka kita akan terbiasa dengan gaya hidup mereka dan cenderung meniru perilaku bermoral mereka. Akan tetapi, kita harus mencari sesuatu yang lebih dari sekedar berkumpul dengan orang bijaksana. Kita harus menganggapnya sebagai guru kita dan mengikuti nasihatnya. Syair yang dipelajari Raja Sutasoma dari Brahmana Nanda berasal dari ajaran Buddha Kassapa. Sang Brahmana mengetahuinya karena dilafalkan dari generasi demi generasi secara turun-temurun oleh para guru non-Buddhis. Pada masa sekarang, ada beberapa syair Buddha yang dijadikan ajaran asli Brahmanisme, walaupun sesungguhnya syair tersebut dimasukkan ke dalam kitab-kitab mereka oleh para Brahmana masa lalu. Syair-syair tersebut akan tetap berada di dalam kitab-kitab mereka, bahkan setelah lenyapnya Buddhisme. Demikianlah saya akhiri dulu video part 7a ini. Pada video part 7b, saya akan melanjutkan cerita mengenai Porisada, bagaimana Raja Sutasoma menepati janjinya, dan bagaimana Porisada berubah. Sekaligus, video part 7b juga mengakhiri bagian berbohong, musawada, _5. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang